Di dunia yang penuh dengan distraksi yang berlalu dengan cepat dan interaksi yang dangkal, bayangkan memiliki serangkaian kebiasaan yang menarik orang, bukan hanya sesaat, tetapi untuk koneksi yang bermakna. Hari ini, kita akan mendalami ranah stoikisme untuk mengungkap 10 kebiasaan kuat yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga membangun kekaguman mendalam dan rasa ingin tahu yang tulus. Ini bukan hanya sekadar tips untuk ketertarikan sementara, melainkan prinsip-prinsip untuk membudayakan kehadiran yang magnetis, yang beresonansi dengan kepercayaan diri dan keaslian. Saat kita menjelajahi kebiasaan stoik ini, Anda akan melihat bagaimana praktik harian yang sederhana dapat mengubah pendekatan Anda terhadap hubungan, menjadikan Anda lebih menarik dan percaya diri. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang abadi ini, Anda akan belajar bagaimana untuk menonjol dengan meningkatkan tidak hanya pesona Anda, tetapi juga pertumbuhan pribadi dan ketahanan emosional Anda. Bergabunglah dengan kami saat kami menguraikan setiap kebiasaan dan menunjukkan cara mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari Anda untuk menjadi seseorang yang tidak hanya menarik, tetapi juga mempertahankan minat dan kekaguman. Apakah Anda ingin meningkatkan hubungan pribadi Anda atau sekadar menjadi individu yang lebih tenang dan menarik? Wawasan ini akan memberikan fondasi yang kuat. Sebelum kita mulai, luangkan waktu untuk berkomitmen pada pertumbuhan pribadi Anda dengan meninggalkan komentar di bawah yang berbunyi, "Saya adalah magnet." Deklarasi sederhana ini menunjukkan bahwa Anda siap untuk merangkul prinsip-prinsip yang akan kita jelajahi dan menerapkannya dalam kehidupan Anda. Biarkan ini menjadi langkah pertama Anda menuju menjadi individu yang percaya diri dan magnetis, seperti yang Anda inginkan. Sekarang, mari kita mulai. 1. Ambil kendali. Ada daya tarik unik dalam diri seorang pria yang tampil sebagai pemimpin, menyeimbangkan kepercayaan diri dengan sentuhan sensitivitas. Kepemimpinan ini bukan tentang kontrol yang mendominasi atau kehadiran yang terlalu menekan. Sebaliknya, ini tentang menunjukkan ketenangan dan ketegasan yang percaya diri, yang tampak terutama ketika keputusan harus diambil dalam jumlah banyak dan sangat penting. Pertimbangkan skenario mengatur kencan. Ini bukan hanya tentang memilih tempat atau aktivitas, tetapi tentang menunjukkan kemampuan Anda dalam membuat pilihan yang bijaksana. Ini tentang memilih suasana yang tidak hanya mencerminkan gaya Anda, tetapi juga sesuai dengan anggaran Anda, serta merencanakan kegiatan yang membangkitkan minatnya. Bayangkan diri Anda merencanakan malam istimewa. Alih-alih melemparkan keputusan kembali padanya dengan pertanyaan seperti di mana dia ingin pergi atau apa yang ingin dia lakukan, majulah dengan rencana yang jelas dan dipertimbangkan dengan matang. Misalnya, Anda bisa mengusulkan, bagaimana kalau kita mencoba restoran Italia baru di pusat kota Sabtu ini? Aku dengar tempat itu bagus. Setelahnya, kita bisa mendengarkan musik jazz langsung di klub kecil dekat sana. Bagaimana menurutmu? Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan inisiatif, tetapi juga menonjolkan persiapan yang penuh perhatian dan pertimbangan, menegaskan peran Anda sebagai pasangan yang berkomitmen untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan. Sering ragu atau terus-menerus menyerahkan keputusan padanya mungkin awalnya tampak ramah, tetapi seiring waktu bisa mencerminkan kurangnya komitmen atau ketertarikan. Meskipun penting untuk menghargai preferensinya dan menghormati pilihannya, mengarahkan pengambilan keputusan menegaskan keterlibatan dan komitmen Anda dalam hubungan. Kuncinya adalah memadukan kepemimpinan yang percaya diri dengan mendengarkan yang cermat, mengakui pendapatnya, sambil juga menetapkan arah untuk upaya bersama. Ketegasan semacam ini sangat menarik karena mewujudkan sifat yang kuat dan mengagumkan, sering dirayakan dalam filosofi stoik, kemampuan untuk tidak hanya membuat keputusan tegas, tetapi juga keberanian untuk mempertahankannya, beradaptasi jika diperlukan. Dengan mewujudkan sifat-sifat ini, Anda menempatkan diri sebagai pasangan yang dapat diandalkan dan menarik, seseorang yang memberikan stabilitas sekaligus kegembiraan. Ini tidak hanya meningkatkan daya tarik Anda, tetapi juga mendorong dia untuk menghargai suasana aman dan penuh tujuan yang Anda ciptakan, memperdalam hubungan dan menumbuhkan rasa saling hormat. 2. Meninggalkan kesan yang mendalam.
Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sesuatu yang lebih sulit didapat seringkali tampak lebih berharga? Prinsip ini juga berlaku dalam lanskap hubungan antar manusia. Menurut filosofi Stoik, yang berfokus pada disiplin diri dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana, ada garis tipis antara menjadi mudah diakses dan diambil begitu saja. Para Stoik menganjurkan untuk menjalani hidup yang penuh tujuan, dengan menyarankan agar kita tidak selalu berada di bawah kendali orang lain. Pendekatan ini dapat sangat meningkatkan kualitas hubungan pribadi kita. Pertimbangkan skenario umum ini, mungkin Anda tipe orang yang selalu merespons pesan dengan cepat, selalu siap membantu orang lain, atau seringkali mengubah rencana Anda untuk menyesuaikan dengan orang lain. Meskipun ini adalah sifat-sifat yang patut dikagumi, terlalu sering melakukannya kadang-kadang dapat membuat Anda dianggap kurang berharga atau bahkan diabaikan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan kehadiran kita sendiri, yang pada gilirannya membantu orang lain mengenali dan menghargai nilai kita. Bayangkan ini, Anda bertemu seorang teman setiap akhir pekan tanpa gagal. Ini adalah rutinitas yang ditetapkan bahwa Anda akan selalu ada. Bagaimana jika Anda mulai menyisihkan beberapa akhir pekan ini untuk mengejar passion Anda sendiri, seperti menjelajahi hobi baru atau bertemu dengan teman yang berbeda? Pada awalnya, pergeseran ini mungkin mengejutkan atau bahkan mengecewakan, tetapi seiring waktu, hal ini akan menumbuhkan apresiasi yang lebih besar untuk momen-momen ketika Anda memang menghabiskan waktu bersama. Ketidakhadiran Anda akan dicatat, dan rasa ingin tahu tentang aktivitas Anda akan membuat kehadiran Anda lebih berdampak saat kalian bertemu. Strategi ini bukan tentang bersikap manipulatif atau sulit dijangkau, melainkan tentang membangun kehidupan yang otentik yang membawa kebahagiaan dan kepuasan di luar hubungan Anda. Terlibatlah dengan penuh semangat dalam hal-hal yang benar-benar membuat Anda bersemangat, entah itu melukis, bersepeda, atau kegiatan lainnya. Berinvestasi dalam passion Anda tidak hanya meningkatkan kualitas hidup Anda, tetapi juga membuat Anda menjadi orang yang jauh lebih menarik dan menyenangkan untuk diajak bergaul. Dengan secara sadar memilih kapan untuk tersedia, Anda mewujudkan prinsip Stoik lainnya, fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Meskipun Anda tidak dapat mengendalikan perasaan orang lain terhadap Anda tentu dapat mengontrol bagaimana Anda menghabiskan waktu dan energi Anda. Ini mencerminkan ketahanan stoik dan rasa diri yang kuat yang tidak mudah terpengaruh oleh tuntutan eksternal. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai filter alami untuk hubungan Anda. Mereka yang benar-benar menghargai Anda akan menyadari berkurangnya ketersediaan Anda dan akan berusaha lebih keras untuk terhubung. Ketika Anda hadir, mereka akan lebih menghargai waktu Anda karena mereka melihat bahwa Anda juga menghargainya. Di sisi lain, jika seseorang tampaknya tidak memperhatikan atau peduli, itu bisa menjadi tanda bahwa saatnya untuk menilai kembali peran mereka dalam hidup Anda. Rangkul kebijaksanaan stoik ini, seimbangkan ketersediaan Anda dan berikan prioritas pada pertumbuhan pribadi Anda. Ini bukan tentang mengabaikan kebutuhan orang lain, tetapi lebih pada mengelola interaksi Anda dengan pertimbangan dan rasa hormat yang mendalam. Usahakan agar kehadiran Anda menjadi kontribusi berharga, bukan sekadar keharusan. Tujuannya adalah untuk membangun kehidupan yang kaya dan memuaskan, di mana interaksi Anda meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan Anda, bukan hanya mendefinisikannya. Sebelum kita melanjutkan ke konsep pemberdayaan berikutnya, luangkan waktu untuk merenungkan bagaimana menyeimbangkan kehadiran Anda dan menghargai waktu Anda dapat meningkatkan hubungan Anda. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, saya mendorong Anda untuk meninggalkan komentar di bawah yang membagikan pemikiran Anda atau cukup mengetik, "Kehadiran saya berharga." Keterlibatan Anda tidak hanya memperdalam percakapan ini, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk merangkul nilai diri mereka sendiri. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan poin menarik berikutnya, di mana kita akan menjelajahi keindahan merangkul diri sejati Anda. 3. Cintai diri sejatimu. Di tengah lautan kencan dan interaksi sosial yang penuh gejolak, sangat umum bagi kita untuk kehilangan diri dalam sebuah sandiwara, mengenakan topeng dan peran demi mendapatkan persetujuan dan kasih sayang. Pencarian ini,
di mana kita memanipulasi identitas kita agar sesuai dengan gambaran yang kita kira akan dikagumi orang lain, dapat mengikis harga diri kita dan menghalangi jalan menuju hubungan yang tulus dan mendalam. Melalui lensa stoikisme, jalan menuju kehidupan yang memuaskan tidak ditaburi dengan pujian dan tepuk tangan dari orang lain, tetapi dengan kepatuhan yang teguh terhadap kebajikan dan prinsip kita sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa pujian dari dunia luar bersifat sementara dan tidak dapat diandalkan. Nilai sejati dan kepuasan berasal dari bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan seberapa baik kita selaras dengan nilai-nilai terdalam kita. Bayangkan skenario ini, Anda bertemu seseorang yang menarik perhatian Anda, dan tiba-tiba Anda mulai menyesuaikan perilaku, kata-kata, bahkan keyakinan Anda untuk mencerminkan apa yang Anda pikir mereka inginkan dari pasangan. Mungkin Anda berpura-pura menikmati hobi yang sebenarnya membosankan bagi Anda, memberikan pujian yang tidak tulus, atau merendahkan pencapaian Anda agar tidak tampak menyombongkan diri. Meskipun strategi semacam ini mungkin menarik perhatian mereka pada awalnya, usaha untuk mempertahankan kepura-puraan ini bisa melelahkan dan pada akhirnya kontraproduktif. Ini membangun hubungan di atas fondasi yang rapuh dari penampilan dan kepura-puraan, yang kemungkinan besar akan runtuh di bawah beban ketidaktulusan. Sebaliknya, mengadopsi pola pikir stoik berarti menumbuhkan ketahanan dan integritas. Stoikisme mendorong kita untuk menjalani kehidupan yang didorong oleh pengembangan diri dan kepuasan sejati, daripada mengejar validasi eksternal yang dangkal. Bayangkan seseorang yang mengejar passion mereka, apakah itu melukis, sains, atau hiking, bukan untuk pengakuan, tetapi untuk kebahagiaan mendalam yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut. Misalnya, jika Anda adalah seorang pendaki gunung yang bersemangat dan menikmati alam terbuka, alih-alih menyembunyikannya demi kegiatan yang lebih populer, Anda dengan bangga membagikan petualangan Anda dan mengundang orang lain untuk bergabung. Ini bukan upaya untuk mencari perhatian, melainkan cerminan sejati dari passion Anda. Antusiasme tulus semacam ini sangatlah magnetis, menarik orang yang benar-benar menghargai dan sejalan dengan diri sejati Anda. Selain itu, dengan mengadopsi sikap stoik terhadap validasi, Anda mengubah interaksi sosial menjadi kesempatan untuk mengukur kompatibilitas timbal balik, bukan audisi untuk mendapatkan persetujuan. Pergeseran yang mendalam ini memungkinkan Anda untuk berdiri teguh dalam identitas Anda sendiri, terbuka terhadap hubungan yang benar-benar melengkapi diri sejati Anda. Anda tidak perlu mengejar, karena Anda secara alami menarik. Pola pikir ini tidak hanya membuat Anda lebih menarik, tetapi juga bertindak sebagai filter alami, menarik mereka yang sesuai dengan diri sejati Anda dan menolak mereka yang tidak. Dengan mengalihkan fokus dari mencari validasi eksternal ke menghargai penilaian dan nilai diri Anda sendiri, Anda meningkatkan cara orang lain memandang Anda. Orang secara alami tertarik pada mereka yang memancarkan kepercayaan diri dan tidak bergantung pada orang lain untuk validasi. Jadi, ingatlah bahwa fondasi terkuat untuk hubungan yang bermakna adalah tetap setia pada diri Anda yang sejati. Versi terbaik dari diri Anda bukanlah persona yang dibuat-buat untuk orang lain. Terimalah diri sejati Anda, dan lihat bagaimana hubungan yang tepat akan terjalin secara alami. 4. Regangkan batasanmu. Sangat mudah untuk terperosok dalam apa yang dikenal sebagai pola pikir kelangkaan, terutama di masa-masa sulit. Pola pikir semacam ini membuat kita percaya bahwa peluang, terutama dalam cinta dan hubungan, sangat terbatas. Akibatnya, kita mungkin mencurahkan seluruh energi emosional kita pada satu harapan atau peluang. Sayangnya, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan stres, tetapi juga memperbesar rasa urgensi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Sekarang bayangkan membalik pola pikir tersebut dengan pola pikir kelimpahan, sebuah aspek mendasar dari filosofi stoik. Stoikisme mendorong kita untuk fokus pada elemen-elemen yang ada dalam kendali kita, tindakan dan reaksi kita, dan melepaskan cengkeraman kita terhadap segala sesuatu yang berada di luar pengaruh kita. Dalam ranah hubungan, ini berarti menerima bahwa tidak setiap interaksi ditakdirkan untuk memiliki kedalaman atau berlangsung lama, dan itu sepenuhnya tidak masalah.
Pertimbangkan sebuah skenario di mana Anda berada di sebuah acara sosial dan memulai percakapan dengan seseorang yang menarik. Anda berbagi tawa dan diskusi yang baik, namun interaksi itu berakhir di sana. Jika Anda terjebak dalam pola pikir kelangkaan, Anda mungkin melihat ini sebagai kerugian besar. Namun, dengan mengadopsi perspektif stoik, Anda akan melihatnya sebagai satu peluang di antara banyak lainnya. Alih-alih terfokus pada apa yang tidak terjadi, Anda mengambil pelajaran yang dipetik dan mempersiapkan diri untuk pertemuan di masa depan. Stoikisme tidak menyarankan kita menekan perasaan kita, melainkan mengakui mereka, memahami mereka, dan menggunakan pemahaman ini untuk maju. Ini mengajarkan kita untuk menghargai sifat sementara dari interaksi kita, membantu melepaskan kekecewaan yang tidak perlu. Pikirkan tentang mereka yang memancarkan kepercayaan diri dan kesuksesan, baik itu kenalan atau tokoh yang Anda kagumi dari jauh. Orang-orang ini menyadari bahwa hidup penuh dengan potensi. Mereka tidak membiarkan penolakan atau kemunduran kecil menghalangi mereka. Setiap peristiwa dipandang sebagai kesempatan untuk belajar dan melangkah maju dengan tujuan dan optimisme yang diperbarui. Jadi, bagaimana Anda bisa mulai menumbuhkan pola pikir kelimpahan ini? Mulailah dengan memperluas lingkaran sosial Anda. Ikuti hobi baru, hadiri berbagai acara, atau coba kencan online. Setiap lingkungan baru dan setiap wajah baru meningkatkan kemungkinan Anda membangun hubungan yang bermakna. Selain itu, setiap interaksi, baik yang berkembang menjadi hubungan romantis atau berakhir dengan salam perpisahan yang sopan, adalah kesempatan untuk memperkuat ketahanan Anda, mempertajam keterampilan sosial Anda, dan menyempurnakan apa yang benar-benar Anda cari dalam seorang pasangan. Tetaplah berpikiran positif dan hati yang terbuka. Rangkul peluang melimpah yang diberikan kehidupan. Biarkan kebijaksanaan stoik memandu Anda melalui pasang surut dunia kencan dengan anggun dan penuh percaya diri. Dengan mengadopsi filosofi ini, Anda akan melihat bahwa dunia penuh dengan peluang tak terbatas, bukan hanya untuk cinta, tetapi juga untuk pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan. Sebelum kita melanjutkan ke poin berikutnya, saya ingin mengundang Anda untuk merenungkan ide-ide yang baru saja kita bahas. Jika konsep mengadopsi pola pikir kelimpahan ini menggema dalam diri Anda, tinggalkan komentar di bawah dengan berbagi pemikiran Anda atau cukup ketik, "Saya memilih pola pikir kelimpahan," untuk menegaskan komitmen Anda. Keterlibatan Anda tidak hanya memperkuat komunitas, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip ini dalam diri Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menikmati perjalanan ini, dan jangan ragu untuk berbagi wawasan Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. 5. Ciptakan interaksi yang hidup. Pernah bertanya-tanya bagaimana cara mengubah setiap percakapan menjadi pengalaman yang tak terlupakan? Ini bukan tentang mengenakan topeng atau menggunakan tindakan dangkal, tetapi tentang menenun benang kebahagiaan dan keceriaan ke dalam interaksi Anda. Strategi ini tidak hanya menciptakan suasana yang santai dan menyenangkan, tetapi juga membangun koneksi yang melampaui obrolan dangkal. Namun, kuncinya adalah menjaga keseimbangan yang halus antara menjadi ceria dan tetap dianggap dapat diandalkan serta dewasa secara emosional. Berikut panduan Anda untuk mencapai keseimbangan yang menarik ini. Langkah 1, mulailah dengan humor yang halus ***. Mulailah interaksi Anda dengan sentuhan humor ringan. Misalnya, jika dia bercanda tentang kecelumsian dirinya, Anda bisa ikut tersenyum dan berkata, "Sepertinya kita perlu pakai helm untuk petualangan berikutnya." Ini tidak hanya mengakui selera humornya, tetapi juga menjaga suasana tetap ringan dan menyenangkan. Menggunakan tiruan yang lucu, seperti meniru tawa atau gerakannya, juga bisa menambahkan sentuhan unik yang menunjukkan bahwa Anda memperhatikan dan benar-benar hadir. Langkah 2, ajak berdebat dengan santai ***. Ketika dia menyatakan pendapatnya, terutama tentang hal-hal ringan seperti film atau buku favoritnya, masukkan tantangan ramah. Jika dia memuji film yang menurut Anda kurang bagus, goda dia dengan, "Serius, film itu?" Mungkin saatnya memperluas wawasanmu dengan beberapa film klasik yang tak terbantahkan.
Jenis candaan seperti ini memperkenalkan debat ringan yang menyenangkan dan menambah dinamika dalam percakapan. Langkah 3, dukung dia secara emosional. Di tengah semua kesenangan, penting untuk tetap ada bagi dia secara emosional. Jika dia sedang menghadapi hari yang berat, kurangi lelucon Anda dan berikan telinga yang mendengarkan. Validasi perasaannya, dan jika momennya tepat, perlahan masukkan humor kembali untuk meringankan suasananya. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya membawa tawa, tetapi juga menjadi penopang yang dapat diandalkan. Langkah 4, jaga spontanitas yang menyenangkan. Buat dia tetap tertarik dengan ketidakpastian dan kecerdasan Anda. Kejutkan dia sesekali dengan meme lucu yang mengacu pada lelucon di antara kalian berdua, atau kirim pesan singkat yang aneh secara tiba-tiba. Perpaduan kejutan dan perhatian ini menciptakan pesona yang sulit ditolak. Dengan menguasai elemen-elemen ini, Anda menempatkan diri sebagai pria yang tidak hanya membawa kegembiraan dan hiburan, tetapi juga memiliki kedalaman emosional dan stabilitas. Wanita secara alami tertarik pada pria yang bisa membuat mereka tertawa, berpikir, dan merasa aman secara bersamaan. Anda menjadi bukan hanya hiburan sesaat, tetapi teman yang dihargai, sumber kebahagiaan, kebijaksanaan, dan kepercayaan. Ingatlah, meskipun penting untuk menjaga interaksi tetap ringan dan ceria, menggabungkannya dengan ketulusan dan kedalaman membuatnya benar-benar memikat. Teruslah mengintegrasikan prinsip-prinsip stoik ini dalam interaksi harian Anda, meningkatkan baik hidup Anda maupun hidup mereka yang ada di sekitar Anda. Mari kita jadikan setiap percakapan bukan sekadar obrolan, tetapi kenangan yang berharga. 6. Meraih momen dengan anggun. Bayangkan Anda melangkah masuk ke sebuah ruangan, dan semua orang tertarik kepada Anda, bukan karena senyum yang sempurna atau kata-kata yang sudah diatur dengan baik, tetapi karena Anda benar-benar hadir di saat itu. Anda tidak khawatir tentang apa yang akan Anda katakan selanjutnya atau bagaimana penampilan Anda. Sebaliknya, Anda tenggelam dalam percakapan, memperhatikan dunia di sekitar Anda. Inilah esensi sejati dari karisma, dan gagasan ini berada di jantung filsafat stoik. Karisma bukanlah trik atau pertunjukan. Ini adalah ekspresi autentik dari keterlibatan penuh dengan kehidupan saat itu terjadi. Ketika Anda hidup di masa sekarang, orang-orang secara alami merasakan kehadiran Anda. Anda menonjol bukan karena kata-kata yang mencolok atau gerakan yang terhitung, tetapi karena Anda benar-benar selaras dengan lingkungan Anda, terutama dalam situasi sosial di mana perhatian adalah sesuatu yang sangat berharga. Mari kita uraikan lebih lanjut. Filsafat stoik mengajarkan bahwa karisma lebih dari sekadar pesona permukaan. Ini adalah refleksi dari kepercayaan diri batin. Kepercayaan ini tumbuh ketika Anda berhenti membiarkan kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu menguasai pikiran Anda. Sebaliknya, fokuskan energi Anda untuk sepenuhnya merasakan momen saat ini. Ambil contoh sebuah pertemuan santai. Alih-alih stres memikirkan cara mengesankan seseorang, Anda membenamkan diri dalam percakapan. Ketika seseorang berbicara tentang hobi yang mereka sukai, Anda mendengarkan dengan saksama, mengajukan pertanyaan yang bermakna, dan terhubung dengan apa yang mereka katakan. Keterlibatan yang sederhana namun mendalam ini membuat Anda menonjol. Keajaiban terjadi ketika Anda tidak mencoba memaksakan apapun. Anda hanya ada di sana, hadir, dan mendengarkan. Bayangkan Anda berbicara dengan seseorang yang Anda minati, benar-benar mendengarkan mereka tanpa gangguan. Mereka akan merasakan perbedaannya. Mereka akan melihat betapa perhatian Anda, dan itu secara alami menciptakan koneksi yang lebih dalam. Minat Anda menunjukkan bahwa Anda tidak hanya ada di sana untuk mengatakan apa yang ingin mereka dengar, tetapi benar-benar memahami pemikiran dan minat mereka. Ini tidak hanya berlaku untuk pertemuan romantis. Siapapun yang Anda temui akan memperhatikan keaslian dalam kehadiran Anda. Ketika Anda mendekati hidup seperti ini, orang-orang akan tertarik kepada Anda, bukan karena Anda mencoba memenangkan hati mereka, tetapi karena Anda benar-benar hidup di setiap interaksi. Karisma autentik ini, yang didasarkan pada prinsip-prinsip stoik,
membuat orang mengingat Anda lama setelah percakapan berakhir. Anda menjadi seseorang yang patut dikenal, seseorang yang membawa energi dan makna pada setiap momen. Dan ini bukan tentang membuat orang lain mengejar Anda, tetapi tentang menciptakan lingkungan di mana orang-orang merasa tertarik pada kehadiran Anda, hanya karena Anda benar-benar hidup dan terlibat dengan mereka pada tingkat yang lebih dalam. Jadi, saat Anda menjalani hidup, ingatlah bahwa karisma bukanlah tentang menjadi licin atau halus. Ini tentang menjadi hadir, jujur, dan sepenuhnya tenggelam dalam setiap momen. Ketika Anda merangkul masa kini dengan kepercayaan diri dan integritas, Anda tidak perlu mengejar pengakuan. Itu akan datang dengan sendirinya secara alami. Jika Anda telah mengikuti perjalanan ini dan masih terlibat, luangkan waktu untuk merenungkan betapa kuatnya meraih momen dengan anggun. Ketika Anda benar-benar hadir, orang lain merasakannya, dan dunia menanggapi keaslian Anda. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, saya akan senang jika Anda berbagi pemikiran Anda di komentar atau cukup ketik, "Saya merangkul saat ini." Masukan Anda membantu kami berkembang dan keterlibatan Anda membuat perbedaan. Sekarang mari kita lanjutkan ke poin berikutnya, di mana kita akan mengeksplorasi bagaimana pemahaman sejati melampaui penampilan permukaan dan menyentuh hubungan yang lebih dalam dengan dunia di sekitar kita. Nomor 7, melihat lebih jauh dari apa yang terlihat. Bayangkan ini, setiap percakapan yang Anda lakukan adalah kesempatan untuk melihat ke dalam jiwa orang lain. Ketika Anda memilih untuk terlibat pada tingkat yang melampaui hal-hal biasa, Anda pada dasarnya mengatakan, "Saya mengenali esensi dari siapa diri Anda dan saya benar-benar ingin memahami apa yang mendorong dan mendefinisikan Anda." Ini bukan tentang mengorek sudut-sudut pribadi kehidupan mereka, melainkan tentang membangun koneksi yang beresonansi dengan rasa ingin tahu dan penghormatan yang tulus. Ambil contoh ketika dia menyebutkan pekerjaannya atau studinya. Daripada hanya mengangguk dan beralih ke topik lain, mengapa tidak mencoba menggali apa yang memicu hasratnya? Cobalah bertanya, apa yang membuat arsitektur menarik bagi Anda? Apakah Anda bisa mengingat momen yang terasa sangat penting dalam memilih jalur ini? Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan bahwa Anda menghargai aspirasinya, tetapi juga bahwa Anda menghormati perjalanannya secara profesional. Atau, mungkin Anda bisa menjelajahi pengalaman-pengalaman yang telah membentuk dirinya. Pertanyaan sederhana seperti, apakah ada kenangan masa kecil yang sangat berarti bagi Anda? Bisa membuka gerbang menuju masa lalunya, memberi Anda pandangan tentang pengalaman yang telah membentuk dirinya saat ini. Mengenal nilai-nilainya juga akan memperkaya pemahaman Anda tentang dunianya. Anda bisa bertanya tentang karya budaya yang telah memengaruhinya dengan pertanyaan seperti, buku atau film apa yang secara mendalam mengubah perspektif hidup Anda, dan mengapa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini memperdalam dialog dan memberikan wawasan tentang kerangka filosofis atau moral yang dianutnya. Stoikisme, sebuah filosofi yang menghargai seni mendengarkan, mengajarkan kita bahwa interaksi yang bermakna bukan hanya tentang mendengar kata-kata, tetapi juga tentang merasakan emosi dan niat di baliknya. Ketika dia berbicara, berusahalah untuk mendengarkan dengan maksud untuk memahami, bukan hanya untuk membalas. Memberikan perhatian pada tingkat ini menunjukkan bahwa Anda menghargai pemikiran dan perasaannya, yang membangun kepercayaan dan rasa hormat yang mendalam. Percakapan yang lebih mendalam menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat. Mereka meletakkan dasar bagi hubungan yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan pengalaman bersama, jauh melampaui ikatan dangkal yang terbentuk melalui percakapan ringan. Misalnya, jika dia mengungkapkan tentang masa sulit dalam hidupnya, empati dan dukungan Anda dapat memperkuat hubungan kalian. Anda bisa merespons dengan pengertian, itu terdengar sangat menantang. Bagaimana Anda berhasil melalui masa itu? Dengan benar-benar terlibat dalam narasi dan ide-idenya, Anda membuatnya merasa terlihat dan dihargai, sifat-sifat yang sangat menarik. Ini tidak hanya membuat orang merasa lebih dekat, tetapi juga memotivasi mereka untuk berinvestasi lebih dalam hubungan tersebut. Ketika Anda menunjukkan minat yang tulus untuk memahaminya,
kemungkinan besar dia akan merasa terinspirasi untuk lebih terbuka, yang pada akhirnya memperkuat ikatan antara kalian. Nomor 8, ciptakan sedikit rasa cemburu yang positif. Pada dasarnya, orang tertarik pada kegembiraan, petualangan, dan mereka yang tampaknya memiliki percikan yang menerangi dunia mereka. Ketika Anda terlalu fokus pada satu orang, Anda mungkin secara tidak sengaja memberikan kesan bahwa Anda tidak memiliki banyak hal lain dalam hidup. Terlalu sering tersedia bisa membuat nilai Anda berkurang di mata mereka, bahkan jika itu bukan niat Anda. Anda mungkin berpikir, jika saya selalu ada untuk mereka, bukankah itu menunjukkan betapa saya peduli? Tetapi seringkali yang terjadi justru sebaliknya, ketersediaan yang terus-menerus bisa menandakan bahwa dunia Anda sepenuhnya berputar di sekitar mereka, dan hal ini bisa mengurangi rasa misteri dan kegembiraan. Disinilah stoikisme hadir untuk memberikan pelajaran yang kuat, kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan dan jangan biarkan kebahagiaan Anda bergantung pada perhatian orang lain. Filsafat stoik mendorong kita untuk hidup selaras dengan nilai-nilai kita, dengan fokus pada pengembangan diri dan kedamaian batin. Ini bukan tentang mengabaikan seseorang atau menjadi jauh demi hal itu, tetapi tentang menciptakan kehidupan yang secara alami menarik karena penuh dengan kekayaan, variasi, dan pertumbuhan pribadi. Jadi, bagaimana Anda membawa rasa vitalitas ini ke dalam hidup Anda? Mulailah dengan memikirkan apa yang membuat Anda bersemangat di luar ketertarikan romantis Anda. Sambung kembali dengan hasrat Anda dan kelilingi diri Anda dengan aktivitas-aktivitas yang membawa kebahagiaan. Mungkin Anda selalu ingin belajar bahasa baru, mencoba fotografi, atau bergabung dengan tim olahraga lokal. Atau mungkin saatnya untuk menyambung kembali dengan teman-teman lama atau membuat teman-teman baru dengan keluar dari zona nyaman Anda. Bayangkan mengambil kelas dansa atau berkomitmen untuk rutinitas kebugaran yang menantang, sesuatu yang benar-benar membuat Anda bersemangat dari dalam. Ketika Anda mengisi hidup Anda dengan pengalaman-pengalaman ini, sesuatu yang luar biasa terjadi, Anda menjadi lebih beragam, lebih menarik, dan lebih percaya diri. Orang-orang, termasuk mereka yang Anda minati, akan memperhatikan. Ketika mereka melihat Anda berkembang, tertawa, belajar, dan menikmati hidup sesuai dengan ketentuan Anda sendiri, itu secara alami memicu rasa ingin tahu. Mereka akan bertanya-tanya apa yang membuat Anda begitu energi dan bahagia. Dan ini bukan tentang mengecualikan mereka, melainkan menunjukkan bahwa hidup Anda kaya dan penuh tanpa kehadiran mereka secara terus-menerus. Dinamika ini menciptakan keseimbangan yang sehat. Alih-alih mengejar perhatian mereka, Anda hidup sepenuhnya, dan dengan melakukan itu, Anda menjadi lebih diinginkan. Anda telah menunjukkan bahwa Anda tidak bergantung pada validasi atau keterlibatan mereka untuk kebahagiaan Anda. Ini bukan tentang menimbulkan cemburu, tetapi membiarkan hidup Anda berbicara sendiri. Ini tentang begitu terlibat dalam perjalanan Anda sendiri sehingga orang lain tidak bisa tidak ingin menjadi bagian dari itu. Stoikisme mengingatkan kita bahwa pertumbuhan pribadi dan rasa hormat pada diri sendiri adalah kuncinya. Dengan berinvestasi dalam kebahagiaan Anda sendiri dan menciptakan kehidupan yang penuh gairah dan keterlibatan, Anda secara alami meningkatkan daya tarik Anda. Orang-orang tertarik pada mereka yang percaya diri, puas, dan bersemangat. Mereka melihat Anda sebagai seseorang yang layak dikejar, seseorang yang membawa nilai pada setiap interaksi. Jadi, rangkullah kesempatan untuk memperkaya hidup Anda. Jadilah tipe orang yang tidak bisa diabaikan oleh orang lain karena Anda terlalu sibuk menjalani hidup sepenuhnya. Dengan melakukan itu, Anda akan menemukan bahwa tidak hanya orang lain yang memperhatikan, tetapi Anda juga akan merasa lebih terpenuhi dan berdiri teguh dalam perjalanan Anda sendiri. Biarkan hidup Anda menjadi bukti dari nilai Anda, dan biarkan petualangan Anda menginspirasi orang lain untuk ingin bergabung dengan Anda di jalur yang penuh kegembiraan ini. Nomor 9, berikan pujian yang tulus. Mari kita selami sesuatu yang benar-benar menawan, kekuatan pujian yang tulus. Pernahkah Anda berpikir tentang seberapa besar dampak kata-kata Anda ketika datang dari tempat ketulusan? Stoikisme,
Sebuah filosofi yang berfokus pada kebenaran dan kebijaksanaan, mendorong kita untuk memberikan penghargaan yang berarti yang melampaui pujian dangkal. Ini mendorong kita untuk melihat kualitas yang lebih dalam diri orang-orang, karakter mereka, usaha mereka, dan semangat yang mereka tuangkan ke dalam apa yang mereka lakukan. Bayangkan ini, Anda bertemu seseorang yang mencurahkan hatinya ke dalam karya kreatif mereka, apakah itu musik, lukisan, atau bentuk seni lainnya. Bukan hanya produk jadi yang menonjol, tetapi dedikasi yang mereka tunjukkan sepanjang jalan. Alih-alih sekadar berkata, "Itu luar biasa," bayangkan Anda mengatakan kepada mereka, dedikasi Anda benar-benar bersinar. Warna-warna cerah dan emosi yang Anda tangkap dengan setiap sapuan kuas adalah cerminan jelas dari semangat Anda. Jenis pujian ini bukan hanya permukaan, ia mengakui perjalanan mereka dan terhubung dengan mereka pada tingkat yang lebih dalam. Kebijaksanaan Stoik mengingatkan kita untuk menghargai kebajikan seperti kebaikan, kesabaran, dan ketahanan. Ketika Anda memperhatikan sifat-sifat ini dalam seseorang, beri tahu mereka. Katakan sesuatu seperti, "Saya mengagumi betapa sabar dan baiknya Anda, terutama ketika segala sesuatunya menjadi sulit." Sangat menginspirasi melihatnya. Pujian seperti ini menunjukkan bahwa Anda menghargai siapa mereka, bukan hanya apa yang mereka lakukan. Dan jika tindakan mereka telah memberikan perbedaan dalam hidup Anda atau orang lain, jangan ragu untuk mengungkapkan itu. Misalnya, cara Anda menyatukan semua orang untuk acara ini sangat luar biasa. Perhatian Anda terhadap detail dan usaha Anda membuat semua perbedaan. Kata-kata ini bukan sekadar pujian, mereka mencerminkan dampak positif yang telah mereka miliki. Dalam pola pikir Stoik, pujian tidak pernah tentang manipulasi, tetapi tentang membangun kepercayaan dan rasa hormat. Ketika Anda memilih kata-kata Anda dengan hati-hati dan berbicara dari hati, pujian Anda bergema pada tingkat yang lebih dalam. Ini bukan hanya tentang membuat seseorang merasa baik, ini tentang membangun koneksi yang nyata dan langgeng. Ketika Anda fokus pada apa yang benar-benar menonjol bagi Anda dan mengungkapkannya dengan ketulusan, Anda mewujudkan ideal Stoik tentang otentisitas. Orang-orang secara alami tertarik kepada mereka yang melihat dan menghargai esensi siapa mereka. Dengan melakukan itu, Anda menciptakan hubungan yang lebih kuat dan rasa saling pengertian yang dibangun untuk bertahan lama. Nomor 10, menguasai seni berteks. Bayangkan ini, ponsel Anda bergetar dengan pesan baru, tetapi alih-alih segera merespons, Anda menarik napas. Anda berada dalam kendali. Disinilah kebijaksanaan Stoik masuk. Stoikisme adalah tentang pengendalian diri dan mempertahankan kedamaian batin Anda, dan ini dapat diterapkan bahkan pada sesuatu yang sesederhana berteks. Saat Anda segera merespons setiap pesan, Anda mungkin secara tidak sengaja memberi sinyal bahwa Anda terlalu tersedia, seolah-olah Anda hanya menunggu pesan darinya. Ini memberi kesan bahwa hari Anda berputar di sekitar ponsel Anda, dan itu tidak menarik. Sebaliknya, rangkul kekuatan kelangkaan. Pikirkan seperti ini, ketika Anda tidak selalu tersedia, Anda secara alami menjadi lebih menarik. Jika Anda terus-menerus menunggu pesan darinya, itu mengirimkan pesan bahwa nilai Anda terikat pada perhatian darinya. Tetapi ketika Anda menjalani hidup Anda yang fokus pada tujuan, hobi, dan hasrat Anda, ketidaktersediaan Anda menambah misteri. Menjadi kurang dapat dijangkau menunjukkan bahwa Anda memiliki kehidupan yang kaya dan menarik, dan tidak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang benar-benar terpenuhi dan sibuk dengan pencariannya sendiri. Mari kita pecahkan ini lebih jauh. Ketika Anda menerima teks, tentu saja lihatlah, tetapi Anda tidak perlu terburu-buru untuk merespons. Ini bukan tentang bermain permainan atau bersikap jauh, ini tentang hadir dalam apapun yang Anda lakukan. Mungkin Anda sedang melakukan latihan, menyelesaikan proyek, atau bahkan mengejar acara TV favorit Anda. Selesaikan apa yang Anda lakukan, lalu balas ketika Anda siap. Jeda alami ini memberikan kesan bahwa Anda tidak terpaku pada ponsel Anda, membangkitkan rasa ingin tahunya tentang apa yang membuat Anda begitu terlibat. Anda tidak mencoba membuatnya cemas,
Anda menunjukkan kepadanya bahwa dunia Anda penuh dengan hal-hal menarik yang tidak berputar di sekitar menunggu balasannya. Bayangkan ini, Anda selesai berlari dan menerima pesan. Alih-alih menjatuhkan segalanya, Anda terus berlari. Selesaikan pendinginan Anda, lalu balas. Mungkin Anda merespons dengan sesuatu seperti, "Hei, baru saja menyelesaikan lari, ada apa?" Ini memberikan kesan bahwa Anda fokus pada kehidupan Anda sendiri tetapi tetap tertarik untuk terhubung. Ini menunjukkan semangat terhadap aktivitas Anda, dan semangat itu menarik. Ini secara halus memberitahu dia, "Saya di sini untuk Anda, tetapi saya juga memiliki hidup yang memuaskan." Ketika saatnya untuk membalas, jangan hanya mengirimkan pertanyaan dasar tentang bagaimana harinya. Sebaliknya, bawa sesuatu yang berharga ke dalam percakapan. Bagikan cerita lucu dari hari Anda, rekomendasikan buku atau artikel yang baik, atau ajukan pertanyaan menarik yang memicu diskusi yang lebih dalam. Kualitas selalu lebih penting daripada kuantitas, pesan Anda akan selalu menonjol. Anda tidak hanya mengisi ruang, tetapi menciptakan koneksi dan makna dengan setiap pesan. Ini menunjukkan kepadanya bahwa ketika Anda berkomunikasi, itu bermakna dan menarik, bukan sekadar kebiasaan. Dan inilah kuncinya, jangan bergantung pada berteks sebagai bentuk validasi konstan. Jika dia tidak membalas dengan segera, tetap tenang. Tidak perlu mengikuti dengan lebih banyak pesan. Rasa percaya diri berarti memahami bahwa waktu responsnya tidak mendefinisikan nilai Anda. Teruslah menjalani hidup Anda, tunjukkan kesabaran dan percayalah bahwa nilai Anda independen dari perhatian instan darinya. Dengan menerapkan prinsip stoik ini pada berteks, Anda melakukan lebih dari sekadar meningkatkan keterampilan Anda. Anda menunjukkan kedewasaan, kedalaman, dan rasa harga diri yang melampaui percakapan digital. Tujuannya bukan untuk memanipulasi perasaan, tetapi untuk membina ketertarikan yang tulus melalui komunikasi yang bermakna. Biarkan hidup Anda yang penuh warna dan respons yang disengaja membuatnya penasaran dan menginginkan lebih. Saat kita menyimpulkan eksplorasi 10 kebiasaan yang dapat mempengaruhi cara wanita memandang dan berinteraksi dengan Anda, ingatlah bahwa dasar dari kesuksesan adalah konsistensi yang tulus. Mengenali nilai diri Anda dan membuat perubahan kecil tetapi kuat dalam interaksi sehari-hari Anda. Mulailah mengintegrasikan kebiasaan ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda, tetaplah setia pada diri sendiri, dan Anda pasti akan melihat perubahan positif dalam cara wanita dan semua orang di sekitar Anda merespons Anda. Dalam sesi kita hari ini, kita telah membahas semuanya mulai dari menetapkan standar tinggi dan meraih kesempatan hingga mengasah teknik berteks dan lebih banyak lagi. Menerima prinsip stoik ini tidak hanya meningkatkan daya tarik Anda, tetapi juga membantu Anda menjadi individu yang lebih berimbang dan percaya diri. Sekarang adalah waktu untuk menerapkan wawasan ini dalam praktik, jadilah nyata, hargai diri Anda, dan inisiasi perubahan kecil namun disengaja dalam interaksi Anda. Dengan mengadopsi taktik ini, tetaplah otentik, dan mengikuti kebijaksanaan stoik, Anda siap melihat hasil transformatif dalam cara wanita dan memang semua orang memandang Anda. Jika video ini telah memotivasi Anda dan Anda siap memulai perjalanan pengembangan diri ini, tinggalkan komentar di bawah dengan, "Saya menghargai diri saya." Pernyataan sederhana ini adalah afirmasi kuat dari dedikasi Anda terhadap perkembangan pribadi. Sebelum Anda pergi, jika Anda belum melakukannya, silakan berikan video ini jempol, langganan saluran kami, dan aktifkan ikon lonceng agar Anda tidak ketinggalan panduan kami di masa depan. Kami memiliki banyak wawasan dan tips praktis yang akan datang untuk membantu Anda tidak hanya memenuhi tetapi melebihi aspirasi Anda. Untuk konten tambahan seperti ini, pastikan untuk menonton video rekomendasi yang muncul di layar Anda saat ini. Terima kasih telah menyaksikan hari ini. Ingatlah bahwa tujuannya bukan hanya untuk dikejar, tetapi untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Itu adalah daya tarik yang sejati. Sampai jumpa di video berikutnya.